Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 ya. Di video pembelajaran hari ini Bapak akan menjelaskan ya materi tentang pesawat sederhana ya. Nah, ini pesawat sederhana itu merupakan salah satu pesawat yang sering kita jadi ini bukan pesawat terbang ya. Jadi ini adalah alat yang digunakan untuk membantu kita dalam melakukan pekerjaan sehari-hari ya. Jadi yang dimaksud dengan pesawat sederhana adalah pesawat yang digunakan untuk menggandakan gaya yang kita keluarkan ya. Nah, ada beberapa pesawat sederhana yang sering kita temui sehari-hari. Itu yang pertama ada pengungkit ya atau tuas. Yang kedua ada bidang miring, ada katrol dan roda bergandar. Nah, untuk tuas dan pengungkit itu banyak sekali ya, contohnya dalam kehidupan sehari. Contohnya misalkan timbangan, terus ada ada pembuka botol, terus ada gerobak dan sebagainya. Nah, ini untuk bidang miring, yaitu ini banyak sekali contohnya ya, misalkan pada skrup, pisau, terus ada jalan di pegunungan. Katrol ini untuk menimba misalkan ya, untuk menimba air di sumur, dan roda bergandar itu biasanya digunakan pada mesin-mesin kendaraan atau mesin-mesin yang ada di pabrik ya. Nah, kita langsung aja ke yang pertama, yaitu adalah tuas bergandar. Tuas ya atau pengukit. Apa itu tuas? Yaitu alat yang digunakan untuk menggandakan gaya kuasa kita ya. Jadi ini sangat membantu kita dalam kehidupan sehari ya. Tapi diingat di sini yang namanya tuas ini itu hanya mengubah arah gaya ya. Dan selain menggandakan gaya kuasa, dia juga mengubah arah gaya. Nah, dan ingat, ini tidak mengurangi besarnya usaha ya, tapi di sini hanya menggandakan dan mengubah arah gaya saja, tapi tidak mengurangi yang namanya besar usaha. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah bagan atau sketsa dari yang namanya tuas atau pengungkit. Ya, ini seperti ini ya, seperti jungkat jangkit yang ada di TK ya. Nah, maaf, bentar. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya. Ini adalah ini A ya. Ini A, B, C. Ini adalah F, itu adalah gaya kuasa. Ini adalah berat benda yang akan kita angkat. Nah, ini dari A ke B itu namanya lengan kuasa. Dari B ke C itu namanya adalah lengan beban. Dan yang tengah ini ya, yang bagian tengah ini yang B itu adalah namanya titik tumpu ya. Jadi titik tumpu itu yaitu bagian yang berputar. Nah, kita lihat ya, ada hubungan antara gaya kuasa, lengan kuasa ya. Terus ini beban dengan lengan beban ya. Jadi hubungannya adalah F ya dikali LK sama dengan W dikali LB. Ini adalah hubungan antara keempatnya ya. Jadi yang ini ya, perkalian antara F dan LK itu harus sama dengan LB dan W. Nah, ada yang disebut dengan keuntungan mekanis ya. Nah, apa yang disebut dengan keuntungan mekanis atau KM itu adalah perbandingan antara berat benda ya. Jadi perbandingan antara yang namanya berat benda dengan dengan gaya yang kita keluarkan atau itu LK per LB. Ini adalah keuntungan mekanisnya. Ya, jadi sekali lagi, untuk perkalian F dikali LK itu sama dengan W dikali LB. Nah, KM-nya adalah, atau keuntungan mekanis adalah W dibagi F atau LK dibagi LB. Nah, ini tinggal dipilih saja ya. Nah, kita lihat di sini. Contohnya. Nah, di sini ada sebuah tongkat ya, digunakan untuk mengangkat sebuah beban. Bebannya itu beratnya adalah 300 Newton.
Nah, berarti di sini kita di sini beri simbol A, ini B, ini C. Dari A ke B itu sebut dengan apa? Lengan kuasa. Lengan kuasanya ya. Lengan kuasanya sama dengan berapa? Itu 2 meter. Dari B ke C itu disebut dengan lengan beban ya. Lengan bebannya adalah 1 meter. Nah, ini W-nya berapa? 300 Newton ya. Ditanya apa? Nah, ditanya adalah F. Nah, kita tambah ya dengan km. Kita jawab yang A ya. Ingat tadi ya persamaannya, F dikali LK sama dengan W dikali LB. F-nya berapa? Itu adalah yang kita cari. LK-nya berapa? Itu adalah 2 meter. W-nya berapa? 300. Dan LB-nya berapa? Itu adalah 1. 2 dikali F itu adalah 2F. Ini 300. Berarti sini aja ya. Berarti F-nya berapa? Tinggal bagi saja. 300 dibagi 2. Berapa? 1500 Newton. Nah, sekarang kita cari KM-nya ya. KM-nya tadi ingat itu bisa W dibagi F atau LK dibagi LB. W-nya berapa tadi? 300 dibagi berapa? F-nya adalah 1150, berarti 2 kali ya. Ya sama, LK-nya tadi berapa? Itu kan 2. LB-nya berapa? Itu adalah 1, berarti 2 kali. Nah, sama kan? Jadi tinggal pilih saja mau W dibagi F atau LK dibagi LB ya. Nah, kita lihat contoh yang lainnya. Ini sama seperti yang bersatu ya contohnya. Cuma di sini yang ditanyakan adalah W ya atau berat benda. Nah, di sini diketahui F-nya berapa? Itu adalah 300 ya di soal gambar. Nah, di sini A ke B itu namanya apa? Itu adalah LK. LK-nya berapa? Itu adalah 3 meter ya. Nah, di sini LB belum diketahui atau BC ini belum diketahui ya. Tapi di sini dari A ke C atau panjang tongkatnya adalah 5 meter. Kalau misalkan A ke C-nya 5 meter kepake AB. Untuk LK ini adalah 3 meter, berapa untuk LB? Nah, berarti kan tinggal kurangi saja ya. 5 dikurangi 3 berapa? 2 meter ya. Nah, ditanyakan apa? Ditanyakan itu adalah F ditambah dan KM ya, dan KM. Nah, kita jawab ya. Sekali lagi, ingat hubungannya F itu dengan LK dan W itu dengan LB ya. F-nya berapa? Itu adalah 300. LK-nya berapa? Itu LK-nya adalah 3 dan W-nya berapa? Itu yang ditanyakan ya. LB-nya berapa? Itu adalah 2. Nah, tinggal bagi saja W sama dengan ya 300 dikali 3 dibagi 2 ya. Nah, 300 dikali 3 berapa? Itu adalah 900 dibagi 2 berapa? Ya, berapa? Ya, betul 450. Jadi W-nya 450 Newton ya. Nah, berarti kita cari KM. KM-nya berapa? Kamu boleh pakai W dibagi F atau LK dibagi LB. W-nya berapa tadi? 450 ya. F-nya berapa tadi? 300 ya. Nah, kita coret yang bisa membagi 45 dan 30 adalah berapa? 15 kan? 45 bagi 15 adalah 3 dan 30 dibagi 2, 30 bagi 15 adalah 2. Berarti berapa 3 bagi 2? 1,5 kali ya. Maaf ini kesalahan, maaf. Nah, 1,5 ya, 1,5 kali ya. Yang juga sama LK dibagi LB. Tadi kan LK-nya adalah 3, LB-nya 2. Sama kan hasilnya 1,5. Nah, ya itu ya untuk untuk tuas ya. Jadi untuk contoh-contohnya tinggal kamu baca saja di buku paket ya. Nah, sekarang kita masuk ke bidang miring. Jadi bidang miring itu salah satu jenis pesawat sederhana yang kedua. Nah, jadi bidang miring itu adalah sebuah
bidang datar yang disimpan atau diletakkan dalam keadaan yang seperti ini. Nanti akan membentuk sudut ya, di sini sudut. Nah, ini akan membentuk sudut tertentu. Nah, berarti di sini akan membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, kita langsung saja ya bagian-bagian dari bidang miring ini. Yang pertama ya, ini dari A, B, ini C ya. Dari A ke B ya, itu adalah tinggi ya, height, H. Ketinggian dari bidang miring ya, contohnya meter. B ke C itu adalah panjang dari bidang miring ya. Nah, ini adalah yang kotak ini adalah yang segi 4 ini adalah benda yang akan kita pindahkan, itu memiliki berat W, dan ini adalah gaya yang kita keluarkan ya. Nah, di sini kita langsung aja ya. Untuk mencari F itu sama dengan W dikali H dibagi S. Nah, ini adalah rumus untuk mencari yang namanya gaya yang kita keluarkan ya. Nah, untuk keuntungan mekanis itu sama ya, apa? W dibagi F. Nah, kalau misalkan kita tidak memakai W dibagi F, tinggal kita ini aja S dibagi H. Nah, ini adalah rumus untuk mencari keuntungan mekanis ya. Jadi keuntungan mekanis itu ya, mau bidang miring, mau katrol, nanti ada katrol, nah terus tuas atau pengungkit itu W dibagi F. Nah, tadi kan untuk tuas sudah selain W dibagi F adalah LK dibagi LB. Nah, untuk bidang miring bukan LK dibagi LB tapi S dibagi H ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Ada contohnya, kita bikin aja contohnya ya. Jadi misalkan di sini Bapak ada bidang miring ya, ada bidang miring. Nah, bidang miring ya, tingginya itu misalkan 5 meter ya, dan ini panjangnya adalah 10 meter. Nah, di sini ada sebuah kotak yang akan dipindahkan, itu memiliki berat misalkan 1000 Newton. Nah, tentukan berapa gaya yang kita keluarkan serta keuntungan mekanis yang kita dapatkan ya. Nah, di sini diketahui ya, hanya itu ketinggiannya itu adalah 5 meter ya, height. Terus S itu ya berapa? 10 meter atau panjang dari bidang miring. Terus di sini ada berat bendanya itu adalah 1000 Newton yang akan kita pindahkan. Nah, ditanyakan berapa F dan km. Jawab ya. Ingat, untuk yang A, F itu sama dengan W dikali H dibagi S ya. Jangan sampai lupa ya, W dikali H dibagi S. Wah per S gitu aja ya. W-nya adalah 1000 dikali H-nya adalah 5 dibagi S-nya berapa? Itu adalah 10 ya. 1000 dibagi 10 itu adalah 100 kan. Contohnya 100 kali 5 adalah 500 Newton. Nah, ini sini ya untuk km-nya. Ingat ya, km itu kalian bisa pakai W dibagi F atau apa tadi S dibagi H. Nah, W dibagi F, W-nya tadi berapa? 1000 kan. Dibagi berapa? 500. Berapa? 2 kali ya. Nah, untuk S dibagi juga sama, langsung aja digambar ya. Jadi kalau misalkan nanti di soal tentukan berapa keuntungan mekanisnya. Nah, kalian tidak usah mencari yang namanya F dulu, langsung aja lihat di gambar, itu adalah 10 dibagi hanya berapa? 5 kan? Berapa hasilnya? 2 kali, sama ya. Itu ya anak-anakku untuk materi hari ini tentang pesawat sederhana bagian untuk tuas dan bidang miring ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan ke Bapak. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kalian bisa mengerti ya. Jangan lupa untuk latihan soalnya nanti Bapak akan kirim dan nanti kalian kirimkan ke WA Bapak ya. Tetap semangat ya. Nanti kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.